Siapa terlena pastinya terpana, bujungnya, rayunya, suaranya yang... Gusmus pernah mengatakan MUI adalah organisasi yang tidak jelas karena sebagai ormas ia mendapatkan anggaran dari APBN. Gusmus juga mengatakan asalkan bisa jadi pengurus MUI maka akan disebut sebagai ulama, meski sebenarnya tak memiliki kompetensi sebagai ulama. Kini kekhawatiran Gusmus pun terbukti kebenarannya setelah Densus 88 menangkap anggota Komisi Fatwa MUI Zain An-Najah, serta Ketum PDRI Farid Oqbah dan pendiri LBH Perisai Nusantara Esa Anung Al-Hamad. Ketiganya terlibat dengan kelompok teroris jaringan JI. Menurut pengamat terorisme Zaki Mubarak, JI dinilai sengaja menanam kader di MUI untuk memengaruhi pengambilan kebijakan. Menurutnya, Neo JI memang memiliki strategi penyusup, terutama menyusup ke lembaga negara, ormas strategis, serta parpol. Kelihayan menyusup JI serta upayanya untuk memengaruhi pengambilan kebijakan terlihat saat pertemuan antara Ketum PDRI Farid Oqbah dengan Presiden Jokowi pada Juni 2020 lalu. Pertemuan tersebut dimanfaatkan Farid Oqbah agar Presiden Jokowi mencabut RUU HIP. Bukankah ini pertanda JI mampu menyusup dan berupaya memengaruhi istana? Menurut ex-kepala BNPT Ansyad Mbai, JI mulai mengembangkan strategi dalam menjalankan kegiatannya. Mereka tak lagi terpaku pada teror di tempat umum. Lalu bagaimana bisa JI menyusup dengan mudah ke dalam kancah perpolitikan serta MUI? Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyayangkan MUI terpapar radikalisme atau terorisme. Seharusnya MUI bertugas melakukan deradikalisasi. Itulah mengapa banyak pihak yang menilai agar MUI dibubarkan saja. Direktur Eksekutif LKAB Rudi Kamri mengatakan penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI cukup menimbulkan kegaduhan soal eksistensi lembaga tersebut. Menurutnya, MUI telah kehilangan legitimasi sebagai kumpulan dari ulama saat diisi orang-orang ekstrem. Akibatnya muncul desakan untuk membubarkan MUI. Pro kontra pembubaran MUI ini pun ditanggapi PBNU. PBNU menegaskan menolak pembubaran MUI. Namun yang perlu diingat, MUI adalah ormas yang mendapatkan APBN, namun tersusupi terorisme. Oleh karena itu ada argumen kuat mengapa ada pihak yang ingin MUI dibubarkan. Oleh karena MUI merupakan ormas yang menggunakan APBN, maka perlu dilakukan audit untuk memastikan penggunaan dana. Audit ini dapat dilakukan dalam bentuk audit ideologi dan audit keuangan. Terkait audit ideologi, pengurus-pengurus MUI haruslah lolos TWK demi stabilitas politik nasional dan keutuhan NKRI. Sedangkan soal audit keuangan dapat mencontoh hal yang pernah diutarakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, yang akan melakukan audit ke sejumlah LSM yang menurutnya telah menyebarkan disinformasi. Kemudian audit keuangan makin diperlukan karena semenjak Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, ternyata soal sertifikasi halal masih saja dimonopoli MUI. Bayangkan dari sertifikasi halal saja sudah berapa uang yang didapatkan MUI. Terlebih ormas ini sudah mendapatkan bantuan APBN. Bukankah bisa saja keuntungan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan politik Islam, khususnya NU? Mengingat mayoritas pengurus MUI adalah pihak NU. Hal ini pun mengingatkan pada reuni PA 212. Kegiatan tersebut dituding didanai oleh FPI dan HTI. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin membantah tudingan tersebut. Ia menyebut kelompok yang menentang reuni adalah komunis gaya baru yang hadir di Indonesia, atau memang penista agama yang dibungkus agama padahal aslinya komunis. Menarik, tuduhan menista agama tersebut juga acap kali digaungkan pihak NU, seperti pada kasus Ahok, Yosep Paul Zhang, Muhammad Kacé, dan Yahya Waloni yang dituding sebagai penista agama. Sehingga kesimpulannya pemerintah haruslah berhati-hati saat reuni 212 nanti. Momen tersebut bisa dimanfaatkan PBNU untuk menunggangi reuni demi kepentingan melayangkan tekanan terhadap penegakan hukum anti-teror pada MUI. Reuni 212 bisa menjadi sarana percepatan kasus penistaan agama Paul Zhang, Kacé, dan Waloni. Reuni 212 bisa pula menjadi momen bagi kepentingan politik blok NU untuk menyudutkan blok politik presiden dalam kerangka Islamofobia Jokowi.